Berarti yang benar setan atau Tuhan? Pas saya ceritain ini, alhamdulillah ada satu keluarga masuk Islam. Alhamdulillah. Karena apa? Mereka bilang, iya juga ya. Kenapa setan yang benar bukan Tuhan? Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya Pendeta Mel Atok. Terima kasih banyak sampai hari ini saudara masih terus memberi dukungan dan semangat kepada saya dan saudara-saudara saya, YouTuber-YouTuber Kristen yang melalui channel kami melakukan pembelaan-pembelaan iman, mengcounter serangan-serangan yang tidak jelas, yang sembarangan terhadap iman Kristen, dan juga meluruskan pandangan atau ajaran atau tuduhan yang tidak seperti yang Kristen percayai atau tidak sesuai dengan kebenaran. Saya harus melakukan ini karena bagaimanapun ini bisa menjadi salah satu cara yang Tuhan pakai untuk memangkas orang-orang atau pandangan orang-orang yang mengacaukan bangsa, atau bolehlah katakan mungkin membuat tersinggung, menyakiti hati dari orang-orang tertentu atau iman dari orang-orang tertentu seperti kami orang Kristen yang diserang seperti itu ya. Jadi harapan kami ialah bahwa melalui video-video kami saudara tetap mendapatkan semangat, sukacita, mendapatkan satu arahan dari Tuhan supaya kita tetap berpikir positif, tapi juga tidak boleh tinggal diam. Kita harus berani membantah kalau itu salah. Kristen kan tidak anti kritik. Kalau kritikan yang diberikan kepada kita adalah benar, membangun, kritik itu didasari oleh tulus, ya, sukacita, dorongan yang kuat untuk mengkritisi kami. Aduh, itu kami butuhkan demi perjalanan iman kami lebih baik. Tapi kalau yang salah ya tidak boleh kita biarkan. Sebab kalau kita belajar tentang manfaat dari firman Allah itu kan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi salah satunya untuk menyatakan kesalahan. Jadi dasar kami menanggapi video-video, mengkanter video-video orang tertentu, itu bukan dari pikiran kami, hati kami, mau kami, amarah kami, emosi kami, bukan. Kami dengan tenang, dengan sabar, ya kadang-kadang kami bisa marah pun bukan marah sembarang, itu marah benar, marah kudus. Karena ada marah yang tidak benar, tapi kalau marah karena ada kejahatan, marah karena ada kesesatan, marah karena ada kebengkokan, saya pikir itu marah yang benar. Toh Musa juga marah, Tuhan Yesus juga marah, rasul-rasul juga marah, tapi marah untuk baik, marah untuk menarik orang keluar dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Kalau orang itu mau, kan begitu. Nah, saudara-saudara, dari begitu banyak video yang saya lakukan untuk menanggapi orang-orang, kebanyakan saya menanggapi ustadz-ustadz mu'alaf yang entah kenapa mereka selalu berusaha dalam ceramah-ceramah mereka ngomong Alkitab atau ngomong iman mereka yang lama karena mereka mantan Kristen, tapi kok salah begitu, bukan salah lagi. Bohong, penipu, kayak begitu-begitu ya. Nah, dari ustadz-ustadz mu'alaf tertentu yang dipakai setan, nah ini ada salah satu lagi nih, ustadz mu'alaf yang dipakai setan, karena dalam videonya ini dia betul-betul sangat membela setan gitu loh. Jadi saya anggap, aduh, ini orang memang dipakai setan. Dia adalah Ustadz Felix Xiao ya. Nah, si ustadz yang dipakai setan ini, dia coba menjelaskan Alkitab dalam sebuah seminar kah, ceramah kah, dia narasumbernya, aduh, ngomongnya sok tahu sekali. Ya kayak yang lain-lain, kayak Nababan, Waloni, Ahmad Kainama, ya, yang mualaf-mualaf itu, yang ngaur-ngaur itu, dan saya rasa ini perlu ditanggapi dulu ya. Mari kita lihat video dari Ustadz mualaf
yang dipakai setan, yaitu Felix Xiao. Perhatikan videonya. Dalam agama lain itu, yang bukan agama kita, itu ada konsep dosa asal, dosa waris. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersalah di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu ceritanya mereka. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Tuhannya bohong. Paham teman sekalian? Nah, kenapa Tuhannya bohong? Coba lihat. Surga tadi ada banyak pohon, ada dua yang spesial. Satu pohon, yang kedua pohon. Tuhan bilang jangan makan buah daripada pohon pengetahuan. Kalau kamu makan buahnya kamu bakal, setan bilang kamu gak bakal mati. Justru kalau kamu makan, kamu punya pengetahuan sama kayak Tuhan. Pertanyaannya, yang benar Tuhan atau setan? Paham sekalian? Mereka makan mati atau tidak? Tidak. Berarti yang benar setan atau Tuhan? Pas saya ceritain ini, alhamdulillah ada satu keluarga masuk Islam. Alhamdulillah. Karena apa? Mereka bilang, iya juga ya. Kenapa setan yang benar bukan Tuhan? Ya, jadi sekali lagi saya berani mengatakan Ustadz ini pembela setan dan dipakai setan. Nah, dari video yang kurang lebih 51 detik yang Anda lihat itu, waduh, di akhir video itu dia tanya, Tuhan yang benar atau setan yang benar? Jemaah bilang setan. Ya, mereka sedang ngomong kitab Kejadian tentang Tuhan bilang Adam dan Hawa kalau makan mati. Ternyata setan bilang tidak mati. Dan setelah makan, betul Adam dan Hawa tidak mati. Nah, dari situ Felix Xiao bilang yang benar mana? Tuhan atau setan? Setan. Iya, semoga ada orang satu keluarga masuk Islam gara-gara baca Alkitab. Oh, Tuhan bohong, Tuhan pembohong, setan benar. Jadi kenapa mereka tinggalkan Kristen mau masuk Islam? Karena setan benar. Aduh, ini kan mengerikan sekali ya. Terjemahkan sendiri ya, bahwa Felix Xiao bilang Tuhan bohong, setan benar. Karena setan benar, ayo masuk Islam. Begitu kan? Saudara lihat videonya. Jadi dia sedang menanggapi setan benar di Alkitab, Tuhannya yang bohong di Alkitab. Apakah benar demikian? Mari kita tanggapi sekaligus menegur keras si Ustadz Mualaf Felix Xiao, alat setan, pembela setan ini ya. Ada beberapa hal dari video ini yang memang jelas-jelas salah semua. Yang pertama, saudara, kalau 51 detik itu Anda ikuti dengan baik, saya tidak penggal lagi ya, supaya kita jangan buang-buang waktu. Dia bilang Adam dan Hawa itu dibuang dari surga. Nah, di mana ada cerita di Alkitab bahwa Adam dan Hawa itu di surga? Tidak ada. Tuhan ciptakan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari kelima. Hari keenam Tuhan cipta manusia. Manusianya diciptakan di bumi dari debu tanah. Lalu ditempatkan di Taman Eden. Begitu. Nah, di taman itu ada satu sungai besar yang memiliki 4 cabang. Itu saudara bisa lihat di Kejadian 2 ayat 9 sampai ayat 14 lah. Ayat 9 bilang begini, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Ini di bumi nih. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10, ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ada satu sungai mengalir jadi 4 cabang. Yaitu cabang pertama di ayat 11 Pison. Yang kedua di ayat 13 Gihon. Yang ketiga dan keempat di ayat 14 Tigris dan Efrat. Jadi intinya begini, bahwa si Felix Xiao, Ustadz Mualaf pembela setan ini tidak tahu firman Allah ya. Sok jelaskan Alkitab, tapi dia jelaskan seolah-olah Taman Eden itu di surga. Itu kesalahan pertama dari Felix Xiao, dan Kristen semua harus tahu Eden itu di bumi ya. Para arkeolog coba memprediksi mungkin di sekitar Republik Irak sekarang, dan kurang lebih berdekatan juga dengan Ur-Kasdim ya, Mesopotamia, tempat Abraham itu ya. Jadi itu bukan di sorga, itu di bumi. Kesalahan pertama itu lempar dari sorga, salah total ya. Yang kedua, bahwa
dia tidak mengerti tentang konsekuensi dari larangan Tuhan berkaitan dengan kalau makan buah terlarang itu akan mati. Itu memang ada di Kejadian pasal 2 ya, ayat 16 dan 17. Saya baca buat saudara ayatnya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, yang membuat si Ustadz mualaf alat setan, pembela setan Felix Yao ini bilang Tuhan bohong gara-gara dia baca nih Alkitab ya. Kejadian 2 ayat 16 ayat 17 bilang kalau makan buah terlarang itu mati. Ternyata tidak mati. Nah, di sini ternyata Felix ini tidak mengerti konsep kematian di dalam Alkitab. Kematian itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, ada yang namanya kematian jasmani ya. Kematian jasmani itu terpisahnya tubuh dengan roh. Misalnya Pengkhotbah 12 ayat 7, Ibrani 9 ayat 27 itu bicara tentang kematian jasmani. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 itu bicara tentang kematian jasmani. Pada waktu orang menemukan nomor antriannya yang bersifat rahasia, antrian meninggal, maka terpisahlah tubuh dengan rohnya ya. Tubuh itu dari tanah, debu kembali kepada tanah, kata Pengkhotbah 12 ayat 7. Lalu roh kembali kepada pencipta, begitu ya. Nah, jadi itulah kematian jasmani. Nah, si Felix Yao ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Ya, itu konsep kematian yang pertama. Kematian yang kedua, itu adalah kematian rohani. Kalau kematian jasmani itu terpisahnya tubuh dengan roh, ya kita meninggal seperti kita semua lagi tunggu jadwal toh, termasuk Felix. Lalu yang kedua adalah kematian rohani. Apa definisi kematian rohani? Kematian rohani itu artinya terpisahnya manusia dengan Allah. Jasmaninya masih hidup, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Makanya dalam Amos 5 ayat 4 ya. Coba kalau kita lihat Amos 5 ayat 4. Dikatakan di sana saudara-saudara. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Itu maksudnya cari aku maka kamu akan hidup. Karena bangsa itu jauh dari Tuhan. Mati rohani. Jadi perlu cari Tuhan. Jasmaninya belum mati. Itu bukan khotbah kepada jenazah atau mayat. Bukan. Ya, ditambah lagi Efesus 2 ayat 1 yang mengatakan, Paulus tulis kepada jemaat di Efesus, dia bilang, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, itulah kematian rohani. Gara-gara pelanggaran dan dosa-dosa itu dari kata Yunani yang paling populer ialah hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Nah, Adam dan Hawa itu meleset dari sasaran. Ya, yang dilarang justru mereka melanggar atau mereka melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, yaitu memakan buah terlarang itu. Disitulah dosa terjadi, meleset dari sasaran Allah. Maka mereka diusir keluar. Nah, itu pengertian mati. Jadi mati dalam Kejadian 2 ayat 16-17 itu adalah mati rohani. Si Ustadz mualaf alat setan ini berkoar-koar. Mungkin itu video entah dia ceramah di mana, seminar di mana, tapi diposting ke umum. Dan kami pendeta-pendeta yang tahu kebenaran nonton itu, ya kami tidak bisa tinggal diam dong. Setan-setan kayak begini harus ditegur. Dan supaya orang yang dukung dia juga tahu, kamu sedang dukung ustadz pembela setan, dipakai setan. Salah satu cara setan suka bolak-balik ayat, bongkar-bangkir ayat. Tuhan ngomong A, dia bilang B. Tuhan ngomong C, dia bilang D. Kayak Felix ini. Begitu. Ya, jadi saudara-saudara itu. Jadi
Kalau dia bilang Tuhan bohong, bukan Tuhan bohong. Kau dipakai setan. Makanya kau tuduh Tuhan bohong. Kau anak setan. Yang lawan Tuhan cuma anak setan kok. Tidak ada yang lain. Ya. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan setan itu bapa segala pendusta. Dan Tuhan dalam ayat itu mengatakan bapamu adalah iblis. Ini cocok kasih kepada Felix juga. Bapamu setan. Makanya kau bela setan luar biasa. Ya, jadi jelas ya. Bahwa Tuhan tidak bohong. Tapi si Felix ini saking dipenuhi oleh setan. Sehingga semangat sekali menyatakan Tuhan bohong, setan benar. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sudah jelas ya Tuhan yang benar bukan setan. Kau bilang setan yang benar. Kalau kau makan kau tidak akan mati. Saya tanya, Adam tidak mati. Adam akhirnya mati. Yang pertama mati rohani, yang kedua mati jasmani. Jadi setannya yang salah. Felix, Xiao, kau pembela setan tuh, kok kau bisa jadi ustadz pembela setan? Heran sekali. Adam tuh mati bahkan dua kematian. Mati rohani, langsung mati jasmani. Dia bisa masuk surga kalau dia percaya Kejadian 3 ayat 15 yang bernama Injil pertama atau proto-evangelium. Karena dalam Kejadian 3 ayat 15 itulah Injil atau berita pertama, kabar baik pertama berkaitan dengan kehadiran Yesus Kristus. Ya kalau Adam percaya itu dia masuk surga, tapi kalau tidak dia alami kematian ketiga yang bernama neraka atau kematian kekal. Begitu. Felix Xiao, Ustadz dipakai setan. Kau dipakai setan. Pendeta Mel Atok yang ngomong nih. Saya bertanggung jawab. Kau dipakai setan. Kau tuduh-tuduh Alkitab kami, Tuhan kami pembohong. Bagaimana? Kau yang dipakai setan. Kok setan yang benar? Setan tidak benar. Setan bilang kalau kau makan kau akan tahu semua. Betul, itu ada di Kejadian 3. Tapi pertanyaannya, apakah ketika mereka makan buah itu mereka tahu segala-galanya? Tidak tahu. Hidup mereka sengsara. Tentang Adam dan Hawa dari surga salah. Tuhan pembohong ternyata tidak. Kau yang bodoh luar biasa. Ya, bilang setan benar tidak. Jadi kau pergilah bersama setan, ya. Kecuali kalau kau mau bertobat ya Felix Xiao. Kalau tidak, lu dipakai setan. Saya pendeta Mel Atok dari Kupang NTT menantang kau. Kalau kau mau bahas Alkitab, sini lawan saya pendeta Mel Atok. Saya bantai kau. Alat setan aja sombong berkoar-koar. Ini saya yang ngomong nih. Lu tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Stop bahas Alkitab. Stop singgung-singgung Kristen. Lu kalau sudah masuk Islam, urus Islam. Semua pesan kepada ustadz-ustadz jenis kau sudah saya sampaikan. Ya, saya tantang resmi nih kalau kau mau Felix Xiao. Ya, saya alat Tuhan, nantang kau alat setan. Begitu ya. Karena kau bela setan kelihatan dari video ini. Dan kau menipu orang dengan menjelaskan, memutarbalikan Alkitab. Dan itulah kebiasaan setan. Jadi bapamu secara rohani itu setan. Makanya menghasilkan ustadz pengikut setan kayak kau. Ya, itu saja dari saya sih. Silakan sebarkan video ini. Supaya si pembela setan ini tahu. Dan saya siap tanggapi kau kapan saja ya. Oke, begitulah kalau tegur ya. Kita penuh kasih tapi harus hajar betul-betul juga. Dan kita berdoa ya kalau Tuhan mau selamatkan Felix ya. Terserah Tuhan, suka-suka Tuhan. Kita juga berharap. Tapi kan kalau Tuhan tidak mau bagaimana ya. Oke, tetap berdoa. Tetap membela iman. Tetap rendah hati. Tapi tidak boleh toleransi dengan orang-orang yang menyerang, membabi buta kitab suci kita. Kalau mereka kritik benar, terima kasih. Kritik salah, saya kasih rata dalam nama Yesus. Oke, bye-bye. Shalom.